Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurhalis Mahmud dalam Bincang Bersama Kawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kawan-kawan penonton dan pendengar setia Bincang Bersama Kawan. Senang banget gue bisa berbincang lagi, gue bisa ngobrol lagi sama kalian. Di pembahasan kali ini sebenarnya topiknya emang sangat sensitif dan tidak bisa begitu saja gue memberikan pendapat. Gak bisa gitu aja gue kasih pendapat dan cuman asumsi aja, tapi gue juga harus mencari materinya, mencari pengertiannya itu apa. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ngasih tahu dulu bahwa video ini pembahasan dalam video ini gue ambil dari banyak sumber, dan ini bukan asumsi gue, ini banyak sekali sumber yang gue cari di sini. Juga termasuk salah satu video dari seorang YouTuber juga yang gue akan kasih linknya di deskripsi, supaya kalian kalau misalnya ada gue yang kata-katanya salah, mungkin bisa kalian tonton video itu untuk lebih paham lagi apa yang disebut, apa yang dikatakan sama gue gitu. Sesuai dengan judulnya, bahwa gue di sini akan membahas tentang bipolar. Gue akan ngobrol sama kalian tentang bipolar. So, bipolar itu apa sih? Sebelumnya, gue menganggap bipolar itu adalah kondisi di mana kita akan merasakan senang di satu waktu, tiba-tiba kita sedih di satu waktu atau di waktu yang bersamaan. Awalnya gue menganggap seperti itu. Dalam satu hari, paginya kita senang, lalu malamnya kita sedih. Ternyata setelah gue cari, bukan seperti itu. Bukan seperti yang gue bayangkan sebelumnya. Bukan moodian yang sebagaimana kita biasa rasakan. Kalau misalnya perubahan mood menurut Dr. Jamie Ardian, bahwa gangguan bipolar itu bukan tentang senang dan sedih. Bahwa gangguan bipolar itu bukan tentang paginya kita senang, malamnya kita sedih. Bukan tentang itu, ataupun sebaliknya, bukan tentang itu. Itu hanya perubahan mood normal di manusia biasa, di manusia normal. Tapi gangguan bipolar ini lebih ekstrim lagi. Apa itu gangguan bipolar? Gua ngambil dari situsnya NHS di UK. Gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi suasana hati Anda, yang dapat berpindah dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Dari periode kita sedih ke periode kita manic. Ada dua periodenya itu manic dan depresif. Periode manic ini bukanlah periode senang. Bukan periode senang, dan depresif ini juga bukan periode sedih. Meskipun mungkin kelihatannya yang manic itu ambisius, optimis, produktif, dan yang depresif itu kelihatan murung, sedih, terus nangis. Tapi sebenarnya bukan tentang senang dan sedih yang dialami oleh penderita gangguan bipolar. Penderita gangguan bipolar ini akan merasakan sebuah periode di mana dia akan merasa produktif, dia akan terus melakukan sesuatu, dia akan terus melakukan sebuah aktivitas tanpa ada hentinya. Dan ketika depresif, dia gak akan, kemauannya untuk beraktivitas itu menurun. Periode depresif itu ketika orang ini tuh merasa bahwa sangat gak berguna banget, merasa terpuruk, merasa bahwa dia tuh gak mau melakukan aktivitas apapun. Terus juga menurun produktivitasnya itu menurun, terus juga sangat terpuruk, terus bisa tiba-tiba nangis, tapi gak jelas nangisnya itu apa. Nangisnya itu karena apa gak jelas. Selain itu juga gangguan bipolar pada kondisi depresif, pada periode depresif itu juga akan menimbulkan delusi, juga akan
juga akan menimbulkan suara-suara yang sebenarnya gak ada, melihat segala sesuatu yang sebenarnya gak ada di hadapan dia. Ketika berada dalam periode depresif, salah satu orang yang pernah gue dengar pendapatnya adalah dia mendengar suara pintu, suara langkah orang yang mendekat ke dia. Itu sebenarnya adalah gangguan bipolar ketika dia berada pada periode depresif. Ketika di periode manic, dia itu bisa melakukan pekerjaan tanpa henti. Dia bisa gak tidur selama beberapa hari. Nah, gangguan periode manic dan depresif ini minimalnya untuk manic 1 minggu, untuk depresif 2 minggu. Itu menurut dokter Jamie Adrian. Menurut dokter Jamie Ardian bahwa periodenya itu 1 minggu untuk manic dan 2 minggu untuk depresif. Tapi mungkin ada yang berbeda, mungkin juga ya. Terus juga gangguannya itu perubahannya itu ekstrim. Perubahannya dari 3 hari gak tidur sama sekali, terus tiba-tiba 2 hari normal. Jadi di kondisi antara periode manic dan periode depresif ini ada periode normal yang bisa panjang ataupun bisa pendek, bahkan hampir tidak ada periode normal. Kenapa periode normalnya ini bisa tidak ada? Karena penanganannya tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan protokol yang harus dilaksanakan. Jadi untuk sebenarnya gak cuman bipolar aja, tapi juga gangguan-gangguan mental lain itu harus ditangani dengan cepat dan tepat. Jadi kalau misalnya merasakan atau mungkin apalah itu, entah merasakan atau mungkin kita melihat orang dengan gangguan bipolar, kita menduga bahwa orang itu menderita gangguan bipolar, tangani dengan cepat dan tepat. Kita gak bisa mendiagnosis dia itu bipolar atau GAD. Kita gak bisa. Kita karena kita itu bukan ahlinya gitu. Kalau mau tanyakan ke ahlinya. Kalau mau itu harus ditangani oleh ahlinya langsung. Jadi gejala-gejala yang tadi, gejala-gejala bipolar, gejala-gejala GAD, gejala-gejala gangguan mental yang lainnya kita tahu, tapi tidak bisa untuk mendiagnosis diri kita sendiri. Kita gak bisa menjudge, langsung ngambil keputusan bahwa diri kita itu bipolar. Gak bisa seperti itu. Kita tetap harus datang ke ahlinya untuk cek, untuk mengetahui kondisi kita itu seperti apa sebenarnya, untuk mengetahui kondisi kita ini kenapa gangguan bipolar ini seperti itu, teman-teman. Jadi yang gua tahu dan yang gua pahami dari informasi yang gua dapatkan. Itu informasi yang gua dapatkan bisa dipertanggungjawabkan, dan kalian juga bisa tonton videonya. Gua taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa klik di situ, kalian bisa dengarkan, kalian bisa dengarkan full. Karena emang lama banget, dan gue emang gak dengerin full, tapi intinya gue dapet, dan gue tonton full penjelasan dokternya. Kenapa? Karena menurut gue itu yang harus bener-bener gue dapatkan, penjelasan dari dokternya, penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan memang ada real buktinya bahwa dokter itu yang berbicara gitu. Dan gue dapetin itu. Terima kasih juga buat kalian yang merekomendasikan topik ini dan merekomendasikan video yang harus gue tonton sebelum gue menjelaskan ini. Karena gue bener-bener gak gak paham apa itu bipolar. Dan ternyata memang dugaan gue salah dari bipolar. Bipolar itu bukan gangguan, bukan mood swing kayak pagi seneng, malam sedih, nggak kayak gitu. Gak kayak gitu, bener-bener bukan kayak gitu. Ketika gue sudah
mendengarkan pengalaman orang yang mengalami bipolar, terus juga penjelasan dari dokternya, ternyata memang bukan seperti itu, bukan seperti yang kita duga, bukan seperti yang gue duga sebelumnya. Gue mengutip dari apa yang dikatakan oleh penderita bipolar ini, bahwa pengalamannya ternyata dia bisa masak terus-terusan masak, jam berapapun itu, dia harus produktif, dia harus melakukan apapun yang dia inginkan. Dia harus melakukan aktivitas apapun yang dia inginkan. Karena apa? Karena ketika ini dia. Mungkin di beberapa orang yang lain bisa aja sama, bisa aja berbeda. Dia ini kalau misalnya tidak melakukan aktivitas, dia pasti akan marah-marah. Mungkin di orang lain beda ya, tapi nggak tahu juga. Gua ngambil dari dia bahwa dia benar-benar kalau misalnya nggak melakukan aktivitas itu dia akan marah-marah, melampiaskan aktivitas yang harus dia lakukan itu dengan marah-marah. Nah, untuk menghalangi, untuk mengurangi dia marah-marahnya, dia harus melakukan aktivitas, entah itu masak atau apapun lah. Dan dia juga cerita bahwa dia pernah masak, airnya mendidih, dan saking pengennya dia merasakan rasa makanan yang dia masak, itu dia bisa sampai masukin tangannya ke air yang mendidih itu, air mendidih dengan kompornya menyala, air mendidih, dan tangan dia melepuh. Karena emang ambisius sekali. Memang gejalanya ketika kondisi manik ini adalah sangat ambisius, produktif. Mungkin orang-orang juga berpendapatnya bahwa ya gak apa-apa dong ambisius, ya gak apa-apa dong produktif gitu kan malah bagus. Tapi nggak seperti itu. Penderita gangguan bipolar nggak seperti itu. Dan mungkin di sini juga teman-teman yang nonton video ini juga punya teman yang mungkin juga punya gangguan bipolar, punya gangguan mental bipolar ataupun gangguan-gangguan mental yang lain. Jangan, kalau saran dari video yang gue tonton, jangan dihalangi lah. Jangan dihalangi kalau dia ingin beraktivitas, ya beraktivitas aja, karena takutnya membahayakan dirinya sendiri. Itu gangguan manik. Nah, gangguan depresifnya, dia bisa nangis selama periode mungkin selama 3 harinya dia bisa nangis, tapi gak jelas nangisnya itu kenapa gak jelas. Merasa sakit hati tapi gak tahu apa yang membuat dia sakit hati. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kalau misalnya mood biasa kan, pagi-pagi kita sedih nih, malam kita bisa seneng biasa aja kan. Kalau siang, kalau pagi kita seneng, malamnya kita juga bisa sedih gitu kan. Tapi untuk di gangguan bipolar ini nggak kayak gitu. Dia punya periodenya, maniknya 3 hari, produktif, ambisius, dan apapun itu. Dia pengen melakukan aktivitas apapun, bahkan bisa sampai nggak tidur selama 3 hari itu. Dan pada gangguan depresifnya, pada kondisi depresifnya, dia bisa nggak mau melakukan apapun, tidur dan menangis, sakit hati, nangis tapi nggak tahu nangisnya kenapa, sakit hati tapi nggak tahu sakit hatinya itu karena apa. Kalau kita kan misalnya diputusin pacar atau diapain sama orang lah gitu, bisa sampai nangis, bisa sampai sakit hati gitu kan. Kalau ini enggak, gangguan bipolar itu enggak enggak jelas nangisnya karena apa, enggak jelas juga sedihnya itu karena apa, sakit hatinya itu karena apa. Nah, itu tentang bipolar. Jadi bipolar ini kesimpulannya adalah gangguan mental yang mempunyai periode tersendiri. Ada periode manik dan ada periode depresif. Ada juga di tengah-tengahnya itu ada periode normal. Kalau misalnya 2 hari manik, 2 hari normal, terus 3 hari depresif misalnya, bisa aja kayak gitu. Lalu apa yang akan terjadi ketika bipolar ini gak ditangani dengan tepat dan bipolar ini gak ditangani sejak awal? Yang terjadi adalah menurut Dr. Jamie Ardian, fase normalnya ini, kondisi normalnya ini akan semakin menipis, akan semakin hilang, akan semakin gak ada kondisi normalnya. Dan itu menurut gue yang berbahaya. Bahayanya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jujur aja ketika gue dapat informasi, dapat DM
bahwa ada yang pengen gue ngangkat topik tentang bipolar, dan tolong sampaikan bahwa bipolar ini tidak membahayakan orang lain. Jujur ketika gue riset informasi-informasi tentang bipolar emang gak membahayakan orang lain, dan terakhir gue tonton video itu gak ada bahayanya untuk orang lain, bahkan dia membahayakan dirinya sendiri. Kenapa membahayakan dirinya sendiri? Karena dia berpikir orang yang mengidap bipolar ini bisa saja berpikir dia tidak berguna untuk orang lain, sampai akhirnya dia berpikir untuk bunuh diri. Dia pernah ingin bunuh diri, dan mungkin banyak teman-teman atau temannya teman-teman yang mengidap gangguan bipolar dan berpikiran untuk bunuh diri. Jadi membahayakannya diri mereka sendiri. Mereka bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Apalagi, jadi gangguan bipolar ini gak harus ada masalah yang dihadapi sama dia untuk masuk ke periode manik atau periode depresifnya. Gak harus ada masalah. Gak ada masalah pun itu bisa kambuh. Periode manik dan periode depresifnya itu bisa kambuh. Apalagi kalau ada masalah. Masalahnya apapun itu teman-teman. Dari yang gue tangkep pembahasan Dr. Jamie Ardian, dari yang gue tangkep adalah kita harus saling memahami satu sama lain loh. Benar-benar yang pertama itu harus saling memahami satu sama lain. Ketika orang punya sebuah kelainan, ketika teman kita mempunyai sebuah kelainan, jangan sampai kita menjauhinya. Karena bisa jadi itu akan menambah periode manik atau depresifnya, periode gangguan mentalnya. Mungkin itu akan mempengaruhi teman-teman. Ketika orang punya gangguan mental, sebaiknya ya kita pahami aja dia. Toh setiap manusia itu harus saling memahami. Contoh, teman-teman yang udah punya pasangan, teman-teman yang udah berkeluarga, mungkin teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa merasakan bagaimana harusnya kita saling memahami dengan pasangan kita. Ketika kita gak memahami pasangan kita, takutnya ada masalah yang timbul dari situ. Orang-orang normal, pasangan-pasangan normal dengan tanpa ada gangguan mental aja, kalau gak saling memahami, itu akan menimbulkan sebuah masalah, menimbulkan sebuah pertengkaran di situ, karena memang seharusnya kita saling memahami. Apalagi kita memahami ke orang dengan gangguan mental. Kalau orang dengan gangguan mental kita anggap bahaya, lalu kita menjauhinya, gak ada yang bisa menangani dia, gak ada yang mau mencoba mengerti dia, mungkin di periode depresifnya itu akan lebih memberatkan. Menurut gua itu akan lebih memberatkan. Karena tadi aja kata Dr. Jamie Ardian, gak ada masalah aja bisa kambuh manik dan depresifnya. Bipolarnya bisa kambuh. Apalagi ada masalah. Bisa lebih berat. Jadi balik lagi ya ke video gue yang sebelumnya tentang insecure. Kenapa kita bisa insecure ya? Karena bisa aja faktor eksternal. Bisa aja faktor dari memang orang lain melakukan bullying kepada kita, melakukan apapun lah itu kepada kita. Yang membuat kita gak pede, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita depresi. Begitupun dengan bipolar. Menurut gua, masalah yang dihadapi pengidap bipolar itu dampaknya kepada pengidap bipolar akan lebih berat, akan lebih parah. Kalau misalnya kita nambah-nambah masalah dia, kalau misalnya kita gak mau memahami dia, kalau misalnya kita gak mau mengerti dia, kalau misalnya kita gak mau bantu dia. Dan orang dengan gangguan-gangguan mental itu harusnya kita bantu untuk seenggaknya mengendalikan. Jadi menurut Dr. Jamie Ardian, penanganan paling tepat itu adalah pengobatan oleh ahlinya. Jadi ada ahlinya. Kita gak bisa diagnosis diri kita sendiri, kita gak bisa ngobatin diri kita sendiri, kita gak bisa diagnosis orang lain, terus ngobatin orang lain, kita gak bisa, karena ada ahlinya. Setiap manusia punya porsinya masing-masing.
Setiap manusia punya porsinya masing-masing. Contoh, gue yang bikin video, yang punya kameranya siapa, yang beliin laptop guanya siapa, yang editnya tetap gue, dan yang nontonnya siapa. Ada porsinya masing-masing. Ada kreator, ada konten kreator, ada penontonnya. Ada video, ada yang menontonnya, ada tontonan, ada yang menontonnya. Jadi ada porsinya masing-masing, teman-teman. Ada porsinya masing-masing. Dan kita gak bisa egois untuk mengambil semuanya itu. Begitupun dengan penanganan bipolar. Kita gak bisa memutuskan bahwa dia bipolar, dia bahaya buat kita jauhi aja gitu. Gak bisa kayak gitu, teman-teman. Kita bantu dia. Dengan apa? Mungkin kita bisa mendatangkan psikolog atau psikiatris atau apa itu namanya, gue gak tahu ya. Atau apalah itu, untuk membantu dia supaya bisa mengendalikan gangguan mentalnya. Jadi ketika gangguan mentalnya sudah terkendali, tetap ada obat dan terapi. Kata Dr. Jamie Ardian, meskipun kita minum obat terus-terusan, tapi itu baik untuk kita, itu gak apa-apa. Karena memang kalau misalnya dibiarkan mungkin akan lebih parah lagi kalau misalnya dibiarkan. Jadi gak apa-apa kita minum obat terus-terusan, kata Dr. Jamie Ardian, untuk para pengidap gangguan mental. Gak apa-apa selagi itu baik untuk kita. Karena kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, tidak diobati dengan baik, tidak diatasi dengan baik, takutnya tingkatannya itu akan lebih berat. Tingkatan manik dan depresifnya itu akan lebih berat. Jadi teman-teman, terakhir, ini pembahasannya serius banget dan mungkin terakhir teman-teman, buat kalian yang sudah didiagnosa bahwa kalian mengalami gangguan mental, baik itu gangguan mental apapun, GAD, bipolar, dan gangguan-gangguan mental yang lain, tetap semangat karena pasti akan ada orang yang pengen memahami kalian, pengen bantu kalian. Gua gak bisa ngelarang kalian untuk gak memikirkan pendapat orang lain, gak memikirkan kata-kata orang lain, karena memang itu akan memberatkan kalian, itu akan masuk ke pikiran kalian, dipikirkan terus-menerus. Tapi ya kalian harus tetap semangat. Buat para pengidap penyakit gangguan mental, kalian harus tetap semangat bahwa ada jalan untuk kalian sembuh, ada jalan setidaknya untuk mengendalikan gangguan mental kalian. Pasti akan ada jalan, selalu ada jalan. Dan kenapa gue ngomong bahwa gangguan mental kalian bisa dikendalikan, karena tadi gue bilang dari Dr. Jamie Ardian, memang bisa dikendalikan, minimal untuk dikendalikan lah, bisa dikendalikan. Karena takutnya itu akan membahayakan diri kalian. Kalian yang masih menganggap penyakit bipolar itu berbahaya bagi orang lain, orang yang mengidap bipolar itu berbahaya bagi orang lain, coba kalian tonton video ini, tonton video yang ada di deskripsi. Bipolar itu gak membahayakan orang lain, malah membahayakan pengidapnya itu sendiri, malah membahayakan orang itu sendiri, orang yang mengidap penyakit bipolar itu. Jadi gak membahayakan orang lain. Jadi teman-teman, kita saling memahami teman-teman, bahwa hidup ini gak bisa sendiri aja, karena kita butuh orang lain juga. Kita harus saling memahami. Ketika ada orang yang dengan gangguan mental, kita harus pahami, kita bantu dia untuk keluar, untuk sembuh, untuk bisa mengendalikan gangguan mentalnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian bincang bersama kawan kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf banget kalau misalnya ada yang salah-salah kata, ada yang tersinggung, dan terima kasih juga kalau misalnya ada yang termotivasi. Nantikan episode bincang bersama kawan yang lainnya. Jangan lupa tonton video yang ada di deskripsi yang linknya gue kasih. Oke? Terima kasih. Saya Nurholis Mahmud undur diri, and see you.